Jadi aku punya keluarga, merasa nggak punya keluarga. Aku sadar gitu, aku kan bukan perempuan baik-baik gitu. Kadang juga pernah aku ngerom 7 jam juga nggak dibayar. Hai Sobat Vidivisi, Indi Barens kembali lagi hadir menemuimu dengan pastinya ketemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru dan tentunya perempuan yang punya cerita seperti kesempatan kali ini. Dan jangan lupa bahwa pada setiap pertemuan tetaplah selalu untuk subscribe, share, like, and comment. Karena ini penting sekali supaya kita bisa punya komunikasi yang lebih seru lagi. Jadi setiap pertemuan pasti ada cerita baru. Kalau kita ngomongin soal cerita baru, hari ini saya kedatangan seorang perempuan tentunya yang punya cerita dan saya pasti akan mendengarkan karena keberadaan dari teman baru saya ini ingin bercerita seputar profesi pekerjaannya. Apapun profesi yang dilakukannya patutlah kita bisa menghargai karena seseorang pasti melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah profesi pasti ada alasannya atau ada background tertentu yang membuat dia tetap menjalani profesi tersebut dan pasti ada tujuannya. Selamat datang, hai teman baruku. Kamu cantik banget hari ini. Aku minta topeng tadi nggak dikasih topeng koala. Lu emang bener-bener ya. Aku panggil kamu Tina atau siapa? Inginnya Tina ya. Jadi teman baruku ini punya nama Tina. Panggil saja dia Tina karena dia akan bercerita banyak seputar apa yang sedang dan selalu dan akan tetap dikerjakan olehmu. Jadi aku dapat info bahwa sekarang ini kamu masih tetap berjuang terus di profesimu sebagai orang yang masih ada di prostitusi online? Masih. Sejak kapan? Sejak COVID. Di tahun 2019. Oke, sebelumnya kamu apa? Maksudnya hanya ibu rumah tangga kah? Atau udah menikah belum sih kamu? Sudah, tapi aku meninggal. Oh oke, ada anak? Ada. Oke, cerita dong sampai akhirnya kamu berniat untuk bekerja dan punya profesi prostitusi online. Dari pertama perjalanan aku hidup. Iya. Aku dari perjalanan hidup aku melamar di tempat sebuah kafe, tapi untuk kayak ngepel gitu. Oke. Habis servis lah ya. Servis lah gitu. Tapi di situ nggak bisa gitu karena ijazah aku ijazah SD. Aku orang nggak punya juga. Keluarga juga ibu bapak sudah nggak ada. Jadi aku janda punya anak 3. Itu tahun berapa itu Tina? Tahun 2016. 2016. Oke, lalu? Aku jadi LC. Awalnya aku jadi LC dulu. LC itu pemandu lagu. Oh oke, jadi yang menemani tamu gitu. Ya, di kafe kayak gitu. Lalu itu di kafe yang sama atau sudah pindah-pindah? Freelance. Freelance. Oke, jadi kamu mencoba untuk berjuang hidup karena orang tua juga udah nggak ada. Terus saat itu kamu juga sudah janda. Iya. Sudah janda. Ada anak? Ada. Berapa? 3. Jadi kamu fight hidup sendiri untuk menghidupi 3 anakmu dan suami sudah meninggal saat itu. Iya. Oke, jadi pekerjaan pertama kamu dilakukan di sebuah kafe, memulai dari cleaning service, terus akhirnya menemani tamu-tamu untuk jadi LC. Menikmati nggak sih pekerjaan itu awalnya? Awalnya sih takut, karena kalau udah dibilang dunia malam itu orang berpikirannya kan seperti itu, harus seperti itu kan gitu. Cuman negatif lah ya. Oh, negatif lah. Aku sendiri ya mau gimana? Aku coba gitu kan. Ya udah aku coba untuk terjunlah ke dunia itu. Dari awal aku nggak bisa nyanyi pun nggak bisa gitu. Maksudnya masih baru belajar lah. Dan aku ngelihat cara orang, oh penampilan LC seperti ini. Jadi aku lihat kayak gitu. Ada tuntutan dari tempat kamu kerja nggak? Kamu harus berpenampilan seperti apa? Misalnya harus seksi, harus bisa luwes sama tamu, harus ramah banget sama tamu, harus bisa nyanyi. Itu ada nggak persyaratan dari itu? Ya paling persyaratannya kadang suka minta yang pakai rok aja ya gitu. Permintaannya gitu, bajunya seksi gitu. Kadang pelanggan kayak gitu. Itu waktu awal-awal kamu kerja di situ
ada pertentangan gak sih? Aduh sebenarnya aku nggak seneng nih buat nemenin tamu dengan pakai baju yang pakai rok atau dress pendek gitu kan ya? Ada. Tapi di situ lagi aku balik lagi, ya karena aku sudah melamar kemana aja nggak bisa, karena ijazah. Karena emang pendidikan itu penting buat. Jadi yang aku ini pendidikan itu memang penting. Jadi SD itu nggak bisa, ke toko pun juga nggak bisa juga. Gitu. Waktu kamu kerja itu anak-anak umur berapa, Tina? Anaknya udah sekolahnya SMP. Udah SMP, kan ada 3 tuh. Jadi yang paling kecil umur? TK. TK, kedua? SMP. SMP, yang ketiga? SMK. Oh mereka udah gede-gede ya. Jadi waktu kamu kerja berarti kakaknya bisa jagain adiknya gitu? Iya. Bilang sama anak-anak kamu kemana kalau kerja? Jam kerjanya jujur. berarti malam ya? Atau dari Enggak, siang? kalau freelance itu dapat telepon. Oke. Iya, dapat telepon, aku datang gitu. Jadi 2 jam atau 3 jam aku pulang. Nanti datang lagi gitu. Jadi by request lah ya? Ya. By request. Boleh tahu range fee kamu tuh saat itu berapa dalam hitungan jam? 1 jamnya 150. Biasanya Jadi bekerja berapa itu jam? sepintar kita. Kalau kita bisa bikin tamu nyaman untuk happy sama kita tuh, kita dapat saweran. Itu. Jadi ada bonus lah Bonusnya ya. sawer. Dan banyak juga teman-teman lain yang profesinya sama. Di antara teman-teman kamu di tempat kerja kamu tahu nggak ada teman kamu juga yang sama pekerjaannya sebagai kamu? Ada. Jadi sebetulnya mereka juga saling tahu. Tahu. Ya udah cukup tahu aja. Gitu. Merasa puas nggak sih di titik itu, Tina, waktu ada di pekerjaan itu? Ya kepinginnya sih enggak sih Kak. Habis mau berbuat apa lagi. Akunya juga emang ya mungkin ini udah jalannya aku untuk seperti ini gitu. Kadang juga di rumah suka nangis sendiri gitu kan, capek kayak gini gitu. Kadang pulang malam gitu. Pernah juga aku ngelsi itu pulang jam 4 tuh pernah dikejar sama orang laki-laki 2 gitu untuk menjahiti saya. Di situ. Jadi rasa insecure juga udah ada dalam diri kamu ya? Pengennya sih di rumah gitu. Pengennya sih di rumah, cuman aku ada punya anak 3, punya tanggungan 3, terus harus biayai aku ngontrak gitu, buat makan, biaya sekolah, gitu. Cerita sama anak-anak pekerjaan kamu saat itu. Cerita. Apa yang kamu sampaikan ke anak-anak? Ya mama, aku bilang mama kerjanya nyanyi, karaoke nemenin gitu. Mungkin awal anak gak terima, tapi sejalannya waktu sampai dia sekolahnya udah lulus, sekarang udah lulus, ya udah dia paham, gitu, udah ngerti. Dan Tina selalu memberikan pengertian sama anak-anak bahwa kamu tuh kerja buat anak-anak, karena kamu pengen anak-anak bisa punya pendidikan yang lebih dari mamanya. Jangan sampai seperti aku, Iya. Karena aku kerja seperti itu jangan sampai kelas SD aja. Gitu, biar sampai dia lulus, sampai dia kerja, itu maunya aku, jangan seperti kayak mama gitu. Jadi alhamdulillah gitu, nggak ikut saya kayak aku. Jadi aku juga senangnya di situ gitu. Aku bisa sekolahin anak. Keluarga yang lain tahu pekerjaan Tina? Tahu. Saat itu masih LC ya istilahnya. Tahu. LC itu singkatan apa sih? Aku tuh agak norak. Pemandu lagu. Pemandu lagu itu. Jadi nemenin tamu-tamu nyanyi gitu kan, di karaoke gitu. Nah, sampai akhirnya punya pekerjaan yang lebih di atas itu, prostitusi online, itu gimana awalnya? Awalnya kan lagi pandemi itu, aku sampai jualan pisang goreng gitu kan. Karena hari-harinya itu cuman 20.000. Itu juga untungnya 20.000, 15.000. Aku punya anak 3. Buat biayain hari-hari pun nggak cukup, kurang dong. Terus itu ada tamu yang suka sama aku, jadi kamu bisa nggak seperti itu. Cuman aku cuma bilang mau berani bayar berapa. Lagi aku belum pernah coba terjun ke situ. Iya. Aku terjun situ tahun 2019. Jadi dia menawarkan aku 2.000. Dia bilang 2 juta. Oh oke. 2 juta dia bilang. Ya sudah, WA simpan aja nomor aku. Gitu. Dan
baru janjian nanti di lain waktu kayak gitu. Dan akhirnya mencoba untuk menerima tawaran Iya. bapak itu, terus akhirnya kamu merasa bahwa ini lebih menjanjikan untuk hidup kamu gitu dengan. Ya enggak, jadi aku juga kalau nerima tamu tuh pilih Kak. Oke. Jadi nggak harus orang ini, aku lihat juga. Kalau memang aku nggak serak, aku nggak mau. Serak dari sisi apa? Iya dari lihat orangnya gitu. Ya kalau orangnya baik, orangnya sama aku memperlakukan aku dengan baik. Gitu. Aku nggak mau ngambil ya budget dengan budget yang misalkan banyak sih yang ngajaknya. Aku dengan budget 1 juta gitu. Nah pada saat pertama kali kamu akhirnya ada di dunia itu gitu ya, dunia prostitusi, apa yang kamu rasakan di hati kamu? Kepengen keluar dari dunia itu. Habis aku gimana sih, udah capek juga gitu. Karena juga air mata juga udah gak bisa keluar lagi karena kalau udah saking capeknya hidup rumah tangga. Aku nganin anak gitu kan, ngurus anak gitu, biayain hidup buat sehari-hari. Sampai akhirnya kamu merasa bahwa gak ada pilihan lain, hanya pilihannya menjalani dunia prostitusi yang paling bisa diandalkan saat itu. Iya. Sampai sekarang kah? Iya. Terus pada saat kamu terima uang, prioritas apa yang kamu lakukan dari uang itu? Yang penting itu buat kebutuhan anak-anak sekolah dulu. Anak sekolah udah kebayar, kontrakan, seperti itu. Karena tiga-tiganya ikut kamu ya semua ya? Waktu kamu menjadi LC, kan kamu cerita sama anak-anak. Supaya mereka juga tahu keberadaan ibunya punya profesi, karena harus keluar malam dan sebagainya, pekerjaan kamu seperti itu. Nah setelah akhirnya kamu memperluas lagi pekerjaan kamu di dunia prostitusi, apakah kamu jujur juga sama anak-anak? Enggak, kalau itu enggak. Ya. Karena itu aku juga punya anak gadis. Pertentangan batin sekali ya kamu ngelakuin ini ya? Iya, kadang juga makanya aku sampai bilang jangan sampai kayak mama. Sekolah yang benar Kak, aku bilang kayak gitu. Aku itu seperti itu untuk anak. Bukan kemauan aku sendiri, aku juga nggak mau seperti itu. Gitu. Meskipun kamu tahu ini sebetulnya bukan hal yang baik pekerjaan yang Nggak kamu baik. lakukan. Iya. Aku tahu itu nggak baik. Aku mau berhenti pun aku harus gimana? Aku harus memulai seperti apa gitu. Iya. Pernah dapat pelanggan yang bikin kamu emosi gak? Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada tuh Kak. Kamu punya trik khusus buat men-treat pelanggan-pelangganmu? Kenapa? Punya trik atau punya hal-hal atau cara-cara yang baik supaya misalnya para pelanggan ini bisa tetap baik juga sama kamu? Seperti apa misalnya, berbicara baik atau apa? Atau senang diajakin ngobrol atau gimana sih? Ngobrol gitu kan. Ya udah di gombal-gombalin aja lah. Kak aku ngelihat dia suka sama aku ya udah, jadi aku manfaatkan seperti itu. Karena jadi yang penting ada uang yang bisa kamu dapatkan. Pada saat kamu pulang ke rumah, terus lihat anak-anak gitu ya, ada pertentangan batin gak sih Tina? Ada Kak. Boleh cerita nggak apa-apa. Iya, aku cuman kayak gini, aku mau sampai kapan kayak hidup aku seperti ini. Aku kepingin juga keluar dari dunia ini gitu. Tapi gimana, aku harus, ya mungkin anak aku masih butuh biaya sekolah, jadi aku harus sampai ngumpulin uang sampai aku nanti ada niatan untuk aku mau keluar dari situ untuk dagang gitu. Kalau untuk kerja kayaknya sih memang udah nggak bisa dagang. Aku pengen dagang sendiri gitu. Punya usaha sendiri. Pengen punya usaha. Jadi dari uang yang kamu kumpulkan ini ada yang kamu sisihkan untuk modal. Nanti kamu pengen berjualan sendiri gitu. Kamu menikmati nggak sih pekerjaan kamu? Enggak, karena tuntutan hidup. Dan mesti menghadapi beberapa orang-orang yang kamu nggak kenal kan, tapi kamu harus ngelakuin itu.
Iya. Sedihnya di momen apa sih Tina? Ya, dibilang sedih. Kalau aku udah nggak bisa kayak gimana ya, udah selalu mengeluarkan air mata Kak. Jadi ya kepengen keluar aja. Kepengen nggak kerja di situ lagi Ya, gitu ya? udah capek Kak. Jadi masuk ke dugem, dunia dugem gitu, kafe, udah capek. Itu dengan umur aku kan gitu. Udah capek, mau sampai kapan aku kayak gini gitu. Pernah ada di momen, aduh udah deh terserah, gue nggak mau mikirin capeknya, gue nggak mau mikirin sedih, yang penting gue mau terima duit gede gitu. Terus kamu punya tarif yang bisa kamu budgetin untuk, udah deh yang penting gue mau ngumpulin duit, gue pengen punya modal buat dagang, buat anak-anak. Sampai akhirnya kamu pikir, oke saya punya tarif sekian nih, ada nggak? Kamu punya tarif, atau itu dari pelanggannya sendiri atau? Itu pelanggannya sendiri. Pelanggannya, itu semua dari pelanggannya sendiri. Aku nggak pernah mentarifkan. Gitu. Lalu mereka bisa tahu pekerjaan kamu dari mana? Itu kan kita awalnya dari nyanyi. Oke. Gitu. Jadi kan karena udah kebawa minum, dia nanya dong ke aku gitu. Bisa lanjut nggak? Jadi kamu sendiri yang akhirnya memberikan nomor pribadi kamu dan lain sebagainya. Jadi itu pula caranya supaya mereka atau kamu bisa dapetin pelanggan-pelanggan yang lain. Takut gak sih ngejalanin profesi ini Tina? Takut Kak. Apa yang kamu takutin? Takut ya ketahuan juga sama istrinya gitu, gimana nanti kalau ketahuan sama istrinya. Itu doang yang aku takutin. Kalau buat ke diri kamu sendiri kamu gak takut misalnya? Takut sih. Penyakit dan lain sebagainya. Suka takut sama yang aku tahu itu ya ada penyakit kayak gitu ya, suka takut. Jadi aku udah pasrah aja lah. Karena kita juga nggak tahu nanti kita dapat tamu yang baik atau yang jahat gitu, Kak. Karena kan orang nggak ada yang tahu kita dapat tamunya seperti apa. Kadang juga pernah aku ngerom 7 jam juga nggak dibayar. Gitu. Dengan satu orang? Orang banyak. Oh ya? Gitu. Sampai 8 jam nggak dibayar, pernah Kak. Itu sampai aku nangis gitu. Nggak dibayar. Itu nggak enak banget, kerja dunia malam tuh nggak enak. Iya. Kita 7 jam, 8 jam nggak dibayar, sering gitu Kak. Karena dia udah mabok gitu ya. Kan inian dia gitu. Kalau untuk nyanyi ya kayak gitu Kak. Berdasarkan pengalaman seperti itu, di saat kamu juga sekarang berjuang untuk mendapatkan uang ya Tina, ada perjanjian yang akhirnya udah kamu buat sebelum melakukan pekerjaan kamu, ada perjanjian awal nggak dengan tamu-tamu kamu? Oke, saya mau gini tapi kamu bayar di muka ya atau apa gitu dan sebagainya. Jadi kamu ngejalanin aja. Aku percaya gitu. aja. Kalau aku orangnya jalanin dan aku percaya aja. Dan aku pun ngambilnya milik Kak gitu. Jadi kalau misalnya aku udah srek, ya udah ayo gitu. Gitu Kak. Nggak ada perjanjian apa-apa, nggak ada. Kamu nggak takut bahwa nanti kamu dibohongin lah seperti semula yang tadi kamu nggak dibayar? Kalau itu nyanyi gitu kan beda. Itu kan barengan, orang barengan gitu. Kalau ini kan satu orang gitu. Jadi aku kan harus milih gitu. Berdasarkan hati kamu sendiri gitu ya? Kalau yang ngerum itu kan beda Kak. Itu nyanyi? Nyanyi gitu. Oke. Itu kan panggilan datang dari situ, dari BTS itu gitu. Kita kan bukan tamu kita. Oke. Kalau yang sama aku tuh udah sama aku, udah tamu aku gitu. Profesi ini kamu rahasiakan atau enggak? Yang mana tuh? Sebagai di prostitusi online ini? Aku rahasiakan. Itu cuma nama aku sama tamu aja gitu. Jadi tamu yang suka sama aku, nyanyi sama aku kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kamu masih bekerja di tempat karaoke itu nih sampai sekarang? Masih. Dan memperluasnya gitu dengan prostitusi online ini. Jadi kamu handle sendiri, kamu ngurus sendiri. Jadi nggak ada teman-teman kamu yang lain yang saling kasih info atau jadi kamu pribadi. Aku seperti dia sendiri. Aku nggak mau dari kayak teman itu nggak. Aku dari pribadi sendiri Kak. Oke. Turut prihatin dengan apa yang kamu kerjakan saat ini ya Tin, meskipun kamu tahu bahwa ini sebetulnya
tidak dilayakkan gitu ya, tapi kamu tetap mau melakukan ini demi anak-anak gitu. Seandainya nih suatu saat anak-anak tahu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, aku juga bingung juga sih Kak. Ya takut kecewa sama aku juga gitu kan. Tapi aku harus mau gimana juga. Karena memang ya banting tulang sendiri, nyari uang sendiri gitu. Hidup sendiri tuh nggak enak. Iya. Gitu. Jadi semuanya aku jalanin. Ya udah, aku juga nggak tahu Kak. Mungkin bisa aja suatu hari nanti kita nggak pernah tahu anak kamu bertanya dan lain sebagainya. Paling tidak kamu udah harus bisa punya jawabannya buat mereka. Udah. Jadi tujuan kamu di sini adalah tetap bersama dengan anak-anak, dengan keinginan kamu supaya anak-anak ini tidak mengikuti jejakmu gitu ya. Terus kamu terpaksa memilih di pekerjaan sebagai prostitusi online karena situasi, karena keadaan, dan kamu hanya berbekal ijazah SD. Jadi kamu merasa kamu tidak punya kemampuan banyak untuk bisa bekerja di tempat lain. Ya, karena udah sering ngelamar nggak ditolak Kak. Gitu. Jadi aku juga mau dagang nggak ada modal juga gitu. Karena tujuan kamu memang mengumpulkan modal Untuk dagang. Untuk dagang. Ada target di tahun berapa atau berapa lama lagi untuk selesai dari pekerjaan ini? Yang mudah-mudahan secepatnya lah Kak. Aku juga kan nggak tahu gitu. Ya secepatnya kalau dikasih habis bulan ini ya alhamdulillah gitu. Aku juga kan nggak bisa nargetin bulan tahun depan. Allah kan nggak tahu masih rezeki aku di apa gitu kan. Mentargetkan punya waktu sama anak-anak nggak sih Tina? Kalau lagi nggak kerja, apa yang kamu lakuin sama mereka? Ya udah bercanda bareng-bareng. Karena kan aku memang freelance Kak. Ya jadi kalau ada kebanyakan waktu di luang rumah sama Kak. anak, iya. Aku nggak pernah bergaul sama orang-orang itu juga nggak pernah. Oh oke. Karena aku lebih mementingkan keluarga. Sama anak-anak. Aku keluarga itu cuma hanya cari uang. Gitu. Ya jadi sosok ibu di mata anak-anak kamu itu yang harus kamu jalanin depan mereka ya. Apapun yang kamu lakukan sekarang mereka nggak perlu tahu. Yang penting mereka tahu bahwa ibunya bekerja dan untuk anak-anak. Dan Tina masih punya waktu banyak untuk bisa sama anak-anak. Karena aku freelance, bukannya aku ada mami ada. Seharian setiap saat gitu ya. Aku ada datang job telepon, udah habis kelar 2 jam aku balik pulang gitu. Udah aku di rumah sama anak-anak gitu. Jadi istilahnya tebus dosa tanda kutip, menghilangkan waktu yang tidak bersama dengan mereka, kamu main sama mereka. Dekat hubungan sama anak-anak, Din? Dekat. Iya bersyukur ya, senang ya. Bertiga dekat. Meskipun kadang waktunya juga tidak serutin bisa tiap hari, tapi paling tidak waktu bersama dengan mereka selalu kamu luangkan ya. Paling dekat sama anak yang mana? Semuanya Kak. Semuanya? Semua aku cerita, ngobrol ya udah. Gitu, bahkan kalau pergi aja aku ajak semua gitu. Yang penting mereka tahu bahwa yang penting dia senang lah, anak-anakku senang lah gitu. Aku lebih pentingkan ke anak, yang penting anak aku kecukupan gitu. Jangan sampai kekurangan gitu. Walaupun aku kerjanya seperti itu, gak apa-apa lah aku sendiri, asal jangan anak aku gitu. Makanya aku selalu bilang, sekolah yang benar Kak, Dek gitu. Biar sampai lulus sekolah gitu. Biar nanti kalau udah kerja, mama kan berhenti. Aku bilang kayak gitu. Gitu, berhenti dari dunia malam, seperti itu Kak. Itu yang aku minta sama anak aku. Gitu. Yakin sekali bahwa mereka pasti bangga ya, punya sosok ibu seperti Tina, keberadaan Tina, kehadiran Tina setiap hari bersama dengan mereka. Dan meskipun ini berat dijalani sama Tina, mudah-mudahan ini bisa tetap kamu pertanggungjawabkan nantinya gitu. Ya. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih buat semua teman-teman yang lagi nonton di sini? Iya, pesan aku sih satu gitu. Apa tuh Kak? Bisa jawab juga. Mau ngomong apa nggak apa-apa? Ya buat aku sih pendidikan itu penting gitu. Janganlah maksudnya sampai terjun ke dunia-dunia malam seperti itu benar-benar gak enak banget. Itu sukanya, dukanya tuh ada. Gitu. Jadi pesannya aku buat anak-anak yang masih remaja tuh sekolah yang
sampai lulus. Sekali lagi orang tua masih bisa membiayai, lanjutkan sekolahmu. Prestasimu tingkatkan gitu. Biar orang tua kamu bangga. Gitu. Jangan sampai terjun ke dunia seperti itu. Banyak loh Kak. Soalnya tuh aku lihat anak-anak gadis tuh banyak Kak. Iya, yang gimana? Ya sayang-sayang, aku yang sayang kan banyak banget gitu. Sampai kok mau gitu, aku aja nggak, kalau nggak bukan karena untuk biaya hidup gitu sekolah, aku juga nggak mau gitu. Kok mereka pada masih muda kok mau gitu. Kok nggak takut gitu. Ini penyesalan Tina terbesar ya untuk apa bekal pendidikan di waktu dulu ya. Baik. Karena memang aku juga nggak nyesal juga sih, karena keadaan orang tua gitu. Keadaan orang tua juga orang tua orang nggak punya. Udah gitu ibu sakit gitu. Jadi juga aku kan harus putus sekolah. Aku punya adik gitu. Iya. Jadi yang harus sekolah itu adik-adik aku kakak pertama gitu Kak. Adik-adiknya Tina di mana sekarang? Udah pada nikah Kak. Mereka tahu Udah. Pekerjaan kamu? Udah pada masing-masing sekarang Kak. Oh. Jadi aku jalan hidup aku gitu sama anak aku aja. Jadi aku punya keluarga, merasa nggak punya keluarga. Udah kok sama anak aku aja gitu, sama adik-adik aku ya udah dia pada masing sama keluarganya gitu, sama suaminya. Jadi hanya Tina dengan anak-anak gitu sekarang. Tina kan punya anak perempuan ya. Terus ada ketakutan nggak sama anak perempuan? Yang paling besar perempuan ya? Apa nomor berapa? Anak Nomor Tina? 2. Nomor 2. Ada ketakutan nggak karena mungkin Takut. iya buat ada pesan-pesan yang kamu sampaikan khusus buat anak gadismu? Ya aku Kan dia udah mau besar ya? Sorry, umur berapa dia? Umur 17. 17, oke. Itu aku ya kalau pergi pun aku juga pesan gitu. Ya nggak usah, ya nggak berteman juga gitu, jangan berteman sama. Ya nggak usah bergaul lah, di rumah aja gitu. Kalau sekolah ya sekolah gitu. Udah ikut ya. Ikut aja apa kata aku. Iya. Jadi ya sambil aku kan mantau gitu. Iya. Gitu Kak. Oke. Kamu sekarang ini punya pacar? Punya. Punya. Tahu dia dengan profesi kamu sekarang? Enggak. Kenapa? Enggak. Ya nanti dia bakal kecewa sama aku gitu. Ada rencana untuk punya keluarga lagi nanti? Seandainya. Kayak pinginan sih ada Kak. Cuman kan aku sadar gitu. Aku kan bukan perempuan baik-baik gitu. Aku kepingin berumah tangga tuh ada. Rasa capek. Kalau malam tuh suka nangis. Kepingin aku tuh punya suami. Biar beban hidup aku dipikul sama suamiku. Kita bareng-bareng mencari rezeki gitu. Kepinginnya itu. Aku juga nggak minta yang muluk-muluk Kak. Ketika aku mendapatkan seorang lelaki. Dia mau, aku nggak perlu kaya Kak. Yang penting dia terima aku. Dengan keadaan aku seperti ini. Dan sama anak-anak aku. Itu yang aku minta dari laki itu. Tapi aku sering kecewa sama laki-laki kayak gitu Kak. Gitu. Aku punya pacar gitu. Duda, tapi kayak gitu Kak. Ya udah jadi aku udah patah. Jadinya untuk berumah tangga lagi udah patah. Udah nggak mau lagi. Yang sekarang? Pacarmu yang sekarang? Sendiri. Okay. Cuman ya belum, kita lagi baru sih Kak. Baru mau mulai hubungannya. Ya. Kita baru kenal Kak. Gitu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan baik ya Tin. Amin. Segala niat yang baik seperti yang tadi Tina sudah sampaikan, pengen punya usaha sendiri, pengen selesai dari pekerjaan yang nggak pengen nih ya, Tina lakuin. Mudah-mudahan semua bisa terjadi gitu, karena kan percaya bahwa nggak ada hal yang nggak mungkin ya di dunia ini ya. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat, tetap bisa menjadi ibu yang baik di mata anak-anak. Ya Tin ya? Ya, terima kasih sudah datang ke Perempuan Punya Cerita dan bisa bercerita sama kita. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk tetap bersama dengan saya di Baris, karena masih banyak lagi teman-teman perempuan saya yang punya cerita yang beraneka ragam. Dan ini juga mungkin bisa membuka mata dan hati kita bahwa mereka juga patut untuk bercerita dan mereka patut untuk mendengarkan. Kita ketemu lagi di Perempuan Punya Cerita di VD Visi Talk. Sampai nanti.